Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul di bumi ini, apakah benar para nabi dan rasul sebelumnya tidak beragama Islam? Beberapa kalangan beranggapan bahwa nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan sebelum Islam itu sudah ada agama lain. Sebagian orang beranggapan Nabi Ibrahim membawa agama Tauhid, tidak beragama Islam. Nabi Musa membawa agama Yahudi, bukan beragama Islam. Dan Nabi Isa membawa agama Kristen atau Nasrani. Apakah memang benar para nabi membawa agama yang berbeda-beda? Sebelum kita membahas agama yang dianut para nabi dan rasul, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang akidah dan syariat. Makna akidah secara umum adalah keyakinan kuat yang tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya. Dalam hal ini merupakan keyakinan akan adanya Tuhan. Sedangkan syariat adalah aturan dan hukum-hukum dalam suatu agama. Hubungan antara akidah dan syariat itu disebut dengan agama, yang artinya seseorang yang beragama harus memiliki dua aspek dasar ini, yaitu memiliki keyakinan dan menjalankan serta mematuhi aturan agamanya. Berbicara mengenai agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dan dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Nah, dari ayat-ayat di atas, sungguh tidak logis apabila Allah Ta'ala menurunkan banyak agama yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul, jika yang diterima hanya agama Islam. Lantas, apakah nabi-nabi terdahulu pernah menamakan keyakinan mereka dengan sebuah nama agama tertentu? Faktanya, jika kita merujuk kepada Taurat, Allah tidak pernah menamai agama untuk ajaran Taurat ini dengan nama agama Yahudi. Kata Yahudi diambil menurut salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda. Yahuda ini adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Keturunan-keturunan Yahuda ini kemudian mengikuti keyakinan dan hukum agama yang dibawa oleh Nabi Musa dalam Tauratnya, sehingga mereka memiliki aturan agamanya tersendiri. Dan yang dimaksud dengan agama Yahudi juga disebut dengan Yudisme, adalah keyakinan dan hukum agama yang dianut oleh orang-orang keturunan Yahudi dari suku Israel. Sehingga seorang yang disebut Yahudi harus memiliki silsilah keturunan hingga Yahuda bin Israel. Agama Yahudi adalah keyakinan yang bersifat kesukuan atau kebangsaan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa agama Yahudi bukanlah nama yang diberikan Tuhan, melainkan nama sebuah bangsa. Dan Yahudi sendiri merujuk kepada keyakinan yang dianut oleh orang-orang keturunan Yahuda bin Israel. Begitu pula dengan Kristen. Kristen dalam bahasa Belanda berarti pengikut Al-Masih atau Kristus. Artinya penyebutan Kristen merujuk kepada sebuah golongan, sebuah pengikut. Agama-agama di atas berbeda dengan Islam. Jika Yahudi muncul karena faktor suku dan Kristen muncul karena faktor sebuah golongan atau pengikut, maka nama Islam diberikan Allah sendiri. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi, Islam merupakan nama sebuah agama yang diberikan oleh Tuhan secara langsung dan tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kesimpulannya, sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, konsep agama itu belum memiliki nama dan masih sebatas berupa akidah atau keyakinan dan syariat atau pengajarannya. Itu dikarenakan pada masa itu
umat manusia masih terbagi-bagi berdasarkan syariat atau pengajaran dari nabinya masing-masing. Intinya, semua nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, begitu juga seluruh pengikut para nabi yang beriman kepada mereka, memiliki keyakinan yang sama, akidah yang sama. Mereka menyembah Tuhan yang sama, yakni Allah yang Maha Esa. Hanya saja mereka itu memiliki syariat yang berbeda-beda dengan tata cara yang berbeda. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, para nabi bagaikan saudara seayah. Agama mereka satu, yaitu agama Islam, dan ibu-ibu mereka, syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Dengan begitu, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Muslim karena mengimani Tuhan yang sama. Mereka menyembah Tuhan yang Esa, walaupun dengan syariat dengan tata cara yang berbeda. Dan pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 52, Allah berfirman yang artinya, maka tatkala Isa mengetahui keinginan Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, oleh karenanya Allah tegaskan kalau syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dan keyakinannya dengan nama Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah Muslim pertama. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan misi para nabi dan rasul sebelumnya dalam mengajarkan dan menyebarluaskan agama Islam. Meski demikian, umat Islam tetap dianjurkan bergaul dengan baik secara sosial di tengah perbedaan. Sebab manusia di satu sisi memikul tanggung jawab memegang teguh prinsip tauhid, namun di sisi lain wajib menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.